Lebih baik aku mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku. Ini adalah prinsip hidup yang dipegang oleh Cao Cao, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok kuno. Hidup pada masa akhir dinasti Han sekitar abad kedua Masehi. Ia dikenal sebagai panglima perang, negarawan, dan penyair yang jenius. Namun, sejarah menilainya dengan dua sisi. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang mampu mempersatukan negeri dan menatanya. Bagi yang lain, ia adalah penguasa licik yang kejam dan haus kekuasaan. Lahir pada tahun 155 Masehi di Qiao, Cao Cao memulai karirnya sebagai pejabat kecil. Ketika dinasti Han melemah akibat pemberontakan dan perebutan kekuasaan, Cao Cao bangkit dan memanfaatkan situasi. Ia menaklukkan banyak panglima perang, memperkuat pasukannya, dan menjadikan wilayah utara di Tiongkok sebagai basis kekuasaan yang stabil di tengah kekacauan. Salah satu kisah paling terkenal dalam kepemimpinannya terjadi saat pasukannya mengalami kekurangan makanan. Para prajurit mulai gelisah dan moral pasukan merosot tajam. Dalam situasi ini, Cao Cao melakukan langkah yang sangat ekstrim. Ia memerintahkan untuk mengeksekusi kepala gudang makanan dengan tuduhan menyelewengkan logistik, meskipun tidak ada bukti yang kuat. Tindakan itu bukan karena amarah tetapi strategi. Ia ingin menunjukkan ketegasan dan keadilan di mata prajuritnya. Hasilnya, kepercayaan pasukan pun pulih dan mereka kembali bersemangat menghadapi pertempuran. Cao Cao juga dikenal karena prinsipnya yang terkenal keras. Lebih baik aku mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku. Kalimat ini mencerminkan pandangannya yang realistis. Di dunia politik penuh intrik, ia percaya kelangsungan negara dan kekuasaan lebih penting daripada idealisme moral. Sebagai Perdana Menteri dinasti Han, Cao Cao sebenarnya memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Namun menariknya, ia tidak menyingkirkan kaisar yang sah, meskipun sebenarnya ia bisa saja melakukannya. Sebaliknya, ia memilih mengendalikan istana dari balik layar, menggunakan kaisar sebagai simbol legitimasi, sementara ia memegang kekuasaan nyata atas daratan Tiongkok kuno. Dengan kecerdasan militer dan kemampuan administratifnya, Cao Cao berhasil menata kembali sistem pertanian melalui kebijakan Tuntian, memperkuat ekonomi dan logistik negerinya. Di bawah kepemimpinannya, Cina Utara menjadi wilayah paling makmur dan stabil di masa Perang Saudara. Ia bukan hanya seorang penakluk, melainkan juga seorang arsitek politik yang membentuk arah Tiongkok menuju era tiga kerajaan. Sosok yang hingga kini masih diperdebatkan, jahat atau jenius, tiran atau pahlawan. Namun satu hal yang pasti, nama Cao Cao akan selalu diingat sebagai lambang kekuasaan, strategi, dan realisme dalam sejarah Tiongkok.